Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Di video kali ini saya akan membahas tentang penawaran solusi selama pembelajaran daring selama masa pandemi COVID-19. Kita ketahui bahwa pendidikan menjadi salah satu sektor yang terimbas dari adanya pandemi COVID-19. Beralihnya metode kegiatan belajar mengajar dari tatap muka menjadi via daring masih belum efektif dan menjadi hal yang tidak mudah untuk diterapkan sepenuhnya. Terdapat beberapa keluhan yang sering muncul terkait pelaksanaan pembelajaran via daring, antara lain jaringan yang tidak stabil, jumlah kuota internet yang terbatas, dan materi pembelajaran yang tidak mudah dimengerti oleh peserta didik. Mendikbud mengatakan bahwa keterbatasan ketersediaan paket data internet bagi pendidik dan peserta didik selama ini menjadi salah satu kendala yang dihadapi selama pembelajaran jarak jauh. Solusinya, Kemendikbud beserta pemangku kepentingan lainnya memberikan subsidi kuota internet untuk siswa, guru, mahasiswa, dan dosen selama 4 bulan senilai 7,2 triliun rupiah. Alokasi kuota yang diberikan oleh Kemendikbud yaitu sebagai berikut. Paket kuota internet untuk peserta didik anak usia dini mendapatkan kuota sebesar 20 GB dengan rincian 5 GB kuota umum dan 15 GB kuota belajar. Sedangkan untuk peserta didik jenjang pendidikan dasar dan menengah mendapatkan kuota sebesar 35 GB per bulan dengan rincian 5 GB untuk kuota umum dan 30 GB untuk kuota belajar. Untuk pendidik jenjang PAUD, pendidikan dasar, dan menengah mendapatkan kuota sebesar 42 GB per bulan dengan rincian 5 GB kuota umum dan 37 GB kuota belajar. Sedangkan paket kuota internet untuk mahasiswa dan dosen mendapatkan kuota sebesar 50 GB per bulan dengan rincian 5 GB kuota umum dan 45 GB. Bantuan kuota data internet yang diberikan oleh pemerintah terdiri dari dua jenis, yaitu kuota umum dan kuota belajar. Kuota umum merupakan kuota yang dapat digunakan untuk mengakses seluruh laman dan aplikasi. Sedangkan kuota belajar adalah kuota yang dapat digunakan untuk mengakses laman dan aplikasi pembelajaran saja. Untuk aplikasi pembelajaran yang dapat diakses dengan menggunakan kuota belajar, semua daftar aplikasinya tercantum pada website kuotabelajar.kemendikbud.go.id. Kurang lebihnya terdapat 61 website, 5 video conference, dan 2.624 website kampus yang dapat diakses dengan menggunakan kuota belajar. Menurut saya, dengan adanya subsidi bantuan kuota gratis dari Kemendikbud dapat menjadi solusi pembelajaran daring selama pandemi COVID-19. Pendidik dan peserta didik harus bisa memanfaatkan bantuan kuota tersebut secara maksimal, terutama kuota belajar yang jumlahnya cukup besar. Pendidik dapat memanfaatkan website dan video conference yang dapat diakses dengan menggunakan kuota belajar. Website seperti Rumah Belajar dan Google Classroom serta video conference seperti Google Meet dan Zoom dapat digunakan pendidik sebagai media pembelajaran yang digunakan selama pembelajaran daring. Yang pertama, kita akan membahas tentang rumah belajar. Apa itu rumah belajar? Rumah belajar merupakan portal pembelajaran yang menyediakan bahan belajar serta fasilitas komunikasi yang mendukung interaksi antar komunitas.
Rumah belajar hadir sebagai bentuk inovasi pembelajaran di era industri 4.0 yang dapat dimanfaatkan oleh siswa dan guru pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas atau kejuruan, dan sederajat. Dengan menggunakan rumah belajar, kita dapat belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Seluruh konten yang ada di rumah belajar dapat diakses dan dimanfaatkan secara gratis. Rumah belajar memiliki fitur utama, di mana fitur utama ini terdiri dari 4 fitur. Yang pertama yaitu kelas maya. Kelas maya merupakan sebuah learning management system yang dikembangkan khusus untuk memfasilitasi proses pembelajaran secara virtual atau tanpa tatap muka antara guru dan siswa. Dengan fitur ini, guru dapat memberikan bahan ajar yang dapat diakses dan dibagikan oleh siswa dalam bentuk digital kapan saja dan di mana saja. Fitur yang kedua yaitu sumber belajar. Sumber belajar merupakan fitur yang menyajikan materi ajar bagi siswa dan guru berdasarkan kurikulum. Materi ajar disajikan secara terstruktur dengan tampilan yang menarik dalam bentuk gambar, video, animasi, simulasi, evaluasi, dan permainan. Fitur yang ketiga yaitu bank soal. Bank soal merupakan fitur kumpulan soal dan materi evaluasi siswa yang dikelompokkan berdasarkan topik ajar. Dalam bank soal, tersedia juga berbagai akses soal latihan, ulangan, dan juga ujian. Fitur yang keempat yaitu laboratorium maya. Laboratorium maya merupakan fitur simulasi praktikum laboratorium yang ada, disajikan secara interaktif dan menarik, dikemas bersama lembar kerja siswa dan teori praktikum. Jadi, meskipun pembelajaran dilakukan secara daring, peserta didik tetap bisa melakukan praktikum dengan secara virtual. Selain fitur utama, rumah belajar juga memiliki fitur pendukung yang terdiri dari 6 fitur. Yang pertama, fitur peta budaya. Yang kedua, fitur buku sekolah elektronik. Yang ketiga, wahana jelajah angkasa. Yang keempat, karya bahasa dan sastra. Yang kelima, pengembangan keprofesian berkelanjutan. Dan yang keenam, fitur edu game. Pembahasan selanjutnya yaitu Google Classroom. Google Classroom adalah salah satu serambi aplikasi pembelajaran campuran secara online yang dapat digunakan secara gratis. Dengan menggunakan Google Classroom dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh, pembelajaran menjadi lebih produktif dan bermakna. Pendidik dapat membuat kelas, memberikan tugas, mengirim masukan, dan melihat semuanya di satu tempat saja. Pendidik dapat membuat tugas, mengirim pengumuman, dan memulai diskusi kelas secara langsung dalam proses pembelajaran jarak jauh. Peserta didik dapat berbagi materi antar satu sama lain dan berinteraksi dalam aliran kelas atau melalui email. Pendidik juga dapat melihat dengan cepat siapa saja yang sudah dan belum menyelesaikan tugas, serta langsung dapat memberikan nilai dan masukan real time. Google Classroom memungkinkan alur komunikasi antar pendidik dan peserta didik menjadi lebih cepat dan efisien. Yang tak kalah penting, Google Classroom sangat terjangkau dan aman yang disediakan secara gratis. Selanjutnya, kita akan membahas 2 situs video conference yang dapat digunakan dalam pembelajaran jarak jauh yang dapat diakses dengan menggunakan kuota belajar. Yang pertama yaitu Google Meet.
Google Meet adalah produk dari Google yang merupakan layanan komunikasi video yang dikembangkan oleh Google. Sekolah atau organisasi dapat menggunakan Google Meet untuk rapat dan juga kelas online. Terdapat fitur baru pada Google Meet untuk mendukung pembelajaran jarak jauh, antara lain: 1. Penggunaan Google Meet dapat digunakan bersama Google Classroom. Di Classroom, pengajar dapat membuat link Meet yang unik untuk setiap kelas, sehingga memudahkan pengajar dan siswa untuk bergabung ke rapat video online kelas. Hanya pengajar yang dapat membuat link tersebut. Semua link Meet yang dibuat di Classroom adalah link berjudul yang akan membantu pengajar mengelola peserta. Aplikasi yang kedua yaitu Zoom. Aplikasi Zoom Meeting dapat digunakan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran online yang memungkinkan guru untuk berinteraksi lebih komunikatif. Zoom merupakan aplikasi yang banyak digunakan sebagai media komunikasi jarak jauh. Beberapa kelebihan yang dimiliki aplikasi Zoom Meeting yaitu memungkinkan melakukan meeting sampai dengan 100 partisipan. Pengguna bisa mengirimkan teks saat rapat sedang berlangsung. Pengguna juga dapat menjadwalkan meeting lewat fitur schedule. Sedangkan kekurangan dari Zoom Meeting adalah kegiatan online hanya berlangsung selama 40 menit saja. Bila membutuhkan waktu yang lebih lama dari itu, pengguna perlu mengulang proses untuk melanjutkan. Solusi yang ditawarkan terkait pembelajaran daring selama pandemi COVID-19 dalam video ini yaitu memanfaatkan penggunaan website dan video conference yang dapat diakses dengan menggunakan kuota belajar sebaik mungkin, sehingga dapat membantu terlaksananya proses pembelajaran dan mencapai tujuan pembelajaran. Cukup sekian dan terima kasih.